pemirsa, bahwa ternyata pola berpikirnya orang kaya dan orang biasa itu berbeda. Dan kenapa hasilnya juga berbeda? Sebab coba kita perhatikan pada papan tulis ini adalah cara berpikir orang biasa adalah dia ada bekerja, kemudian menghasilkan uang, lalu uang itu habis, lalu bekerja kembali, dan itu terus bertahun-tahun demikian, sehingga dia itu menjadi orang biasa-biasa saja, tidak menjadi orang kaya. Nah, sedangkan orang kaya pola pikirnya berbeda. Dia itu seperti begini ya, dia kerja menghasilkan uang. Kita lihat di sini, bekerja itu adalah menghasilkan uang. Lalu uang itu sebagian dibeli aset. Dan aset ini akan menghasilkan uang kembali, sehingga lama-lama dia terakumulasi, memiliki banyak aset, otomatis memiliki banyak uang, sehingga masuklah yang disebut dengan orang itu menjadi kaya. Sedangkan yang tadi, dan ini sebetulnya kalau kita perhatikan, lebih banyak orang-orang itu menjadi orang biasa. Dan memang itulah yang bisa dilakukan adalah kerja terus, setiap hari kerja berbulan-bulan, bertahun-tahun, sehingga sampai pensiun, dan dia itu menghasilkan uang, lalu uangnya itu habis karena dengan berbagai kebutuhan-kebutuhan yang barangkali tidak ada habis-habisnya, dan pola berpikirnya sederhana seperti itu. Lalu kalau kita perhatikan yang kedua ini adalah memang jadi orang kaya, jelas karena dia adalah hasil kerjanya itu menghasilkan uang, lalu dia membeli aset dan aset terus. Walaupun mungkin kita berpikir lagi, lah itu kan aset itu biayanya tinggi, biayanya mahal sekali. Nah, tetapi sebetulnya adalah orang yang baru mulai kerja pun itu sebetulnya bisa punya cara atau gayanya orang kaya. Dia kerja dengan gaji pertama, dia dapat uang, lalu uangnya itu diberikan kebutuhan, tapi tidak lupa orang yang baru pertama kerja pun sebetulnya bisa membeli aset. Apakah itu misalnya beli emas 1 gram sekitar 500.000, atau paling tidak pola yang sama pola orang kaya itu asetnya berupa apa? Yaitu berupa tabungan. Jadi dari sekian uang yang didapatkan dari kerja itu menghasilkan uang, lalu menyimpan dalam bentuk tabungan. Tabungan itu walaupun misalnya hanya 200.000 dalam 1 bulan, 1 tahun sudah bisa sekian besar ya, katakanlah 2.400.000 sekian, lalu itu baru beli aset di dalam bentuk emas. Lalu kalau sudah sekian tahun baru masuk ke beli aset properti, sekian tahun lagi baru beli aset properti lagi atau aset-aset lainnya. Jadi sebetulnya adalah kalau ingin menjadi orang kaya adalah gemarlah membeli aset dan menyisihkan uangnya itu dari hasil kerja. Dan ini mungkin kurang disadari oleh banyak orang, bagaimana pola berpikir orang kaya adalah seperti ini, sedangkan pola pikir orang biasa adalah kerja dapat uang habis, kerja dapat uang habis, kerja dapat uang habis. Seperti itu. Maka sekarang adalah tugas kita adalah bagaimana dengan dalam keterbatasan itu tetap berjuang berusaha membeli aset. Barangkali tentu saja kita harus melakukan penghematan supaya bisa terbeli asetnya, dan pasti harus mengurangi pemborosan. Demikian saya kira cara berpikir yang saya jelaskan ini beda antara orang biasa dengan orang kaya. Jadi pemirsa, adalah ini menarik sekali pola berpikir antara orang biasa dengan orang kaya. Yang ini yang disampaikan oleh Bung Chandra. Sekian yang saya sampaikan. Selamat untuk menjadi orang kaya.